Shalom, selamat hari Minggu, kakak-kakak dan adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Nah, Selamat hari Minggu, adik-adik, Kak. selamat hari Minggu. Adik-adik, kita mau memulai ibadahnya. Adik-adik, jangan lupa dipersiapin dulu Alkitab, dan untuk adik-adik yang bisa on cam, diusahakan on cam ya, dari awal sampai nanti selesai ibadah. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah ini, adik-adik dan kakak dipersilahkan untuk mengambil saat teduhnya masing-masing. Adik-adik, untuk memulai ibadah ini, mari kita bernyanyi dari KJ 109, bait yang pertama dan kedua, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, mampu menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan berkat-Mu yang gak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul di sini lewat Zoom. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujiannya dari Mazmur 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dari Mazmur 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kakak mau minta tolong satu adik layan untuk membaca bersama. Kakak mau minta tolong Darel. Nanti kakak baca ayat yang menjorok ke dalam, Darel baca ayat yang menjorok keluar ya. Dimulai dari kakak ya. Mazmur 19 ayat yang pertama sampai ke-7. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar. tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki,
yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ya, terima kasih Darel. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita masuk ke pelayanan firman, mari kita bernyanyi dari KJ 33, bait yang pertama dan ketiga, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Untuk yang Eka, nanti tetap di Zoom ini, di room ini bareng Kak Henry, dan untuk yang Dwi nanti masuk breakout room bareng Kak Febri. Silakan Kak Henry dan Kak Febri. Terima kasih, Kak Alet. Ayo, adik-adik, yang Eka tetap standby. Yang Dwi boleh bareng Kak Febri masuk di break rooms. Sudah? Shalom adik-adik. Suaranya kedengeran? Shalom Kak, kedengaran. Kedengeran ya. Sebelum kita berdoa, kita mau siapkan dulu bacaan firman Tuhannya terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-105 ayat 1 sampai 11. Kakak ulang, Mazmur pasalnya yang ke-105 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-11. Sudah dapat ya adik-adik? Ada Riana sama Luke ya, Kak Steph, hari ini. Iya. Kalau sudah dapat, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang boleh terjadi pada hari ini. Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhir, jika sebentar kami akan membaca, merenungkan, men-sharingkan firman Tuhan, biarkan suara Tuhan saja yang berkata-kata atas kami ya Bapa. Mohonkan ampun untuk setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, kakak mau bantu baca ini adik-adik ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 11. Dengan judul perikopnya, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel, firman-Nya. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak hanya membaca, tapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini berasal dari kitab Mazmur ya adik-adik ya. Ada yang tahu nggak kitab Mazmur ini isinya apa? Riana atau Luk? Isinya biasanya apa sih kitab Mazmur ini? Ada yang bisa bantu jawab? Luk mungkin? Atau Riana? Puji-pujian, Kak. Puji-pujian, iya betul. Ya, diantaranya kitab Mazmur ini isinya puji-pujian, nyanyi-nyanyian, ada juga doa ya adik-adik ya. Kitab Mazmur ini ditulis oleh beberapa orang, nggak cuma satu orang aja. Kitab Mazmur ini diantaranya ditulis oleh Daud, oleh Salomo, bahkan oleh Musa ya adik-adik ya. Tadi yang seperti disebutkan sama Riana, isinya itu puji-pujian, nyanyi-nyanyian. Di pasal yang ke-105 ini, seperti sama dengan judulnya, yaitu puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Perbuatan Allah apa sih adik-adik? Jadi bangsa Israel ini memuji Tuhan karena mereka bersyukur sama Tuhan atas perbuatan Tuhan ketika bangsa Israel kan sempat dibuang ke Babel ya adik-adik ya, ketika dalam pembuangan, penderitaan, dan akhirnya Tuhan izinkan untuk kembali ke Yerusalem. Nah ini isi puji-pujiannya tuh ini di pasal 105 ini adik-adik ya, berisi tentang ungkapan syukur, rasa syukur. Tadi kalau kita baca di ayatnya yang 1 sampai 11 itu isinya bersyukurlah, bernyanyilah, carilah Tuhan, ingat perbuatannya, puji-pujian yang untuk puji-pujian untuk Tuhan gitu ya isinya. Nah, adik-adik apa sih yang bisa kita ambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11 ini? Ada yang udah tahu mungkin apa sih yang bisa kita contoh dari Mazmur 105 ini? Mungkin Riana ada yang bisa kita contoh dari Mazmur. Apa Riana? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, ya. Salah satunya yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari ya di Mazmur 105 ini adalah rasa syukur kepada Tuhan. Bersyukur, benar tadi kata Riana, kepada Tuhan. Bersyukur itu adik-adik kalau kita mau terapkan dalam kehidupan kita sekarang ya, mungkin lebih mudahnya kita bersyukur di saat senang ya adik-adik ya. Di saat kita mendapatkan prestasi atau mendapatkan berkat atau mendapatkan kebahagiaan, sukacita, itu kita lebih mudah untuk bersyukur. Sedangkan kebalikannya, ketika kita mungkin dalam kesusahan, kesedihan, bahkan mungkin banyak pergumulan, ada rasa susah, ada rasa sulit untuk kita belajar untuk
bersyukur seperti kita ketika lagi senang ya adik-adik. Tapi di sini kita mau belajar ketika dalam masa pembuangan pun bangsa Israel belajar untuk bersyukur ya adik-adik ya. Kita mau belajar bahwa dalam masa susah juga, dalam masa yang tidak mengenakan juga kita mau diajar sama Tuhan untuk selalu bersyukur. Caranya gimana sih Kak? Kayaknya kan susah banget ya kalau lagi nggak enak. Apalagi kalau misalnya lagi sakit atau banyak masalah, banyak pelajaran yang nggak bisa gitu ya. Gimana sih Kak caranya? Kok bisa tetap bersyukur ya adik-adik? Kita mau baca di ayat yang ke-3 dan ke-4. Kakak bantu baca ya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nih, di ayat yang ketiga ini, gimana sih caranya bisa tetap bersyukur? Yaitu tadi, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi ketika kita mau belajar untuk bersyukur di masa sulit, apa sih yang harus kita lakukan? Cari Tuhan adik-adik, bukan cari yang lain gitu. Bukan cari pegangan yang lain, bukan cari kekuatan yang lain, tapi tadi dibilang, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Selalu itu terus-menerus ya adik ya. Adik-adik nggak putus gitu. Selalu itu berarti terus-menerus, tiap saat, tiap menit, tiap detik, itu tuh selalu gitu. Jadi ketika kita mau diajar sama Tuhan untuk bersyukur dalam masa yang tidak mengenakan sekalipun gitu ya, satu-satunya cara itu cari Tuhan gitu, bukan cari yang lain ya adik-adik. Nah fokusnya itu ke Tuhan gitu. Walaupun masalah di hadapan kita banyak, walaupun masalahnya kok rasanya nggak selesai-selesai, walaupun kok masalahnya ini lagi ya Tuhan yang ada di dalam hidup saya gitu. Kita mau diajar sama Tuhan, ayo fokusnya ke Tuhan gitu. Fokusnya bukan ke masalahnya. Fokusnya ke Tuhan. Ketika seperti bangsa Israel mau fokus sama Tuhan, ketika kita fokusnya ke Tuhan, mungkin masalah adik-adik tetap ada ya. Mungkin adik-adik masih punya masalah di sekolah, atau di rumah, atau dimanapun adik-adik berada gitu ada masalah. Mungkin masalahnya ada, tetap ada. Tapi ketika kita mau memfokuskan diri kita ke Tuhan, ada respon hati yang berubah. Itu yang mau diajar gitu. Ada respon hati yang mungkin setiap harinya kita mengeluh, setiap harinya kita nggak bersyukur, setiap harinya kita bersungut-sungut, ini lagi Tuhan, ini lagi gitu. Tapi ketika kita mau fokus sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita cari Tuhan melalui firman Tuhan, kita baca tiap hari, mungkin ada respon yang akan diubahkan sama Tuhan. Meskipun masalahnya tetap ada, meskipun masalahnya Tuhan biarkan itu tetap terjadi atau masih dalam proses untuk menuju hal yang baik, tapi kita bisa bersyukur. Hati kita bisa damai sejahtera, hati kita bisa sukacita walaupun masalahnya belum selesai, walaupun masalahnya tetap ada, walaupun masalahnya berat gitu buat kita, tapi itu yang mau Tuhan ajar gitu. Ketika dalam pergumulan, ayo datang ke saya gitu kan. Kata Tuhan, datanglah kepadaku semua yang berbeban berat gitu kan. Karena kuk yang kau pikul itu ringan gitu kalau bersama-sama dengan Tuhan gitu. Itu janji Tuhan ya adik-adik ya. Nah, yang kedua, tadi kan belajar bersyukur ya adik-adik ya. Dalam sukacita atau duka cita gitu kan. Walaupun gak mudah gitu, kita mau diajar untuk itu. Yang kedua, kita mau belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ya adik-adik ya. Seperti tadi dibilang di ayat yang kelima ya, Kakak bantu baca. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kita mau diajar juga untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Mengingat apa saja yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita gitu. Mengingat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar gitu buat saya gitu kan. Bahwa mukjizat Tuhan itu nyata gitu. Tuhan itu sudah lahir ya adik-adik ke dunia ini, mau mati buat kita supaya kita orang yang berdosa ini ditebus
diselamatkan, tidak masuk ke dalam api kekal gitu. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, kita mau bermegah atas nama Tuhan, atas Tuhan yang begitu mengasihi kita ya adik-adik. Nah, untuk mengingat kebaikan Tuhan, itu juga perlu proses, itu juga perlu dilatih ya adik-adik ya. Tadi masih ada kaitannya dengan rasa ungkapan syukur ya adik-adik ya. Ketika kita mau bersyukur, tadi kita harus mencari Tuhan gitu, bukan mencari hal-hal yang lain gitu ya. Ketika kita mau mengingat kebaikan Tuhan, kita juga harus ingat apa saja yang sudah Tuhan buat kita gitu. Jangan membandingkan apa yang kita alami dengan apa yang orang lain alami ya adik-adik ya. Jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu. Kok dia bisa seperti ini hidupnya, kok saya nggak bisa, kok dia bisa seperti itu gitu. Kalau dia adik-adik ngerasa dia lebih baik gitu kan hidupnya daripada adik-adik. Jangan ngebanding-bandingkan, jangan iri dengan apa yang orang lain capai, jangan iri untuk apa yang sudah orang lain peroleh gitu ya, prestasinya atau berkatnya gitu. Jangan adik-adik. Ketika adik-adik membandingkan diri adik-adik dengan orang lain, itu akan membuat adik-adik tidak bisa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik. Itu akan membuat adik-adik menjadi lupa apa yang sudah Tuhan beri untuk hidup adik-adik ya. Mungkin kadang kita bisa aja kan ngerasa kok saya gini, kok dia bisa lebih baik dari saya gitu kan. Itu cuman kita mau diajar hari ini untuk Tuhan juga melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita nggak boleh membandingkan hidup kita sama orang lain gitu. Bandingkan apa yang orang lain capai gitu, apa yang belum kita capai gitu. Karena rasa iri, rasa membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain itu akan membuat kita tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan. Jadi ingatlah selalu kebaikan Tuhan ya. Dan itu yang kedua. Contoh realnya mungkin mengingat kebaikan Tuhan itu banyak ya adik-adik ya. Mungkin ada yang bisa sebutin apa sih yang adik-adik rasakan, kebaikan Tuhan apa yang adik-adik rasakan? Ada yang bisa bantu jawab? Masih bisa hidup sampai sekarang. Masih bisa hidup sampai sekarang. Ini Hasana ya? Ya. Ya, Kak. Thank you Hasana. Ada lagi? Ada lagi? Bersyukur itu banyak ya adik-adik ya, dalam banyak hal gitu. Mungkin bersyukur ketika misalnya adik-adik pulang sekolah atau misalkan pergi dari mana terus adik-adik kehujanan ya. Nggak mudah untuk bersyukur ketika kehujanan, jibruk, basah gitu, terus bersyukur gitu, nggak mudah. Tapi kita mau belajar ketika kita kehujanan, basah, kita masih bisa bersyukur, Tuhan terima kasih sudah bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Atau misalnya bersyukur karena tadi ujiannya tuh susah banget, ujiannya kok kayaknya rumit banget, perasaan tadi malam udah belajar tapi kok masih susah ya. Tapi bersyukur ketika ujiannya susah pun Tuhan kasih hikmat untuk kita menjawab. Atau Tuhan masih tetap kasih kita damai sejahtera untuk mengerjakan soal-soal ujiannya adik-adik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita tadi sudah mengingat kebaikan Tuhan, kita belajar untuk bukan cuma mengingat, tapi kita mengucapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebaikan Tuhan itu kita ucapkan adik-adik, kita bagikan gitu. Jadi ketika itu diucapkan bukan sekadar untuk diingat, itu bisa jadi refleksi buat hidup kita gitu. Oh iya tadi udah ngalamin ini ya. Adik bisa coba misalnya pas bangun pagi atau misalnya pas mau tidur ya adik-adik ya. Adik-adik coba hitung berkat Tuhan hari ini. Misalnya oh ya tadi hari ini
Saya bangun dengan badan sehat, nggak ngerasa sakit. Tadi hari ini saya ke sekolah, pergi ke sekolah atau sekolah online-nya, internetnya lancar. Atau pergi ke sekolahnya tadi nggak telat gitu ya. Tadi di sekolah juga saya bisa mendengarkan guru mengajar dengan baik gitu ya. Atau misalnya tadi saya bisa sarapan dulu gitu ya. Itu tuh rasa syukur yang bisa kita hitung satu-satu gitu. Jadi ketika kita bisa menghitung berkat Tuhan, kita bisa ucapkan itu. Jadi setiap malam atau misalnya boleh tiap pagi adik-adik belajar ucap apa saja yang sudah Tuhan. Tuhan terima kasih untuk ini, terima kasih untuk itu gitu, untuk hal-hal yang sudah Tuhan perbuat ya adik-adik. Ya, itu mungkin 3 hal yang bisa Kakak bagikan. Kalau misalnya Kakak boleh menyimpulkan tadi yang boleh kita pelajari dari Mazmur 105 ini, yaitu tadi 1, kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur tidak hanya ketika sukacita, tapi dalam hal-hal berat. Gimana sih caranya dalam hal-hal berat tapi kita bisa bersyukur? Di ayat 3 dan ayat 4 tadi dibilang, carilah Tuhan. Cari kekuatan Tuhan gitu, bukan kekuatan yang lain. Cari wajah Tuhan gitu, fokus sama Tuhan, dekat sama Tuhan yang membuat kita bisa bersyukur gitu sama Tuhan. Jadi walaupun hal yang kita hadapin berat, hal yang kita hadapin gak mudah, tapi respon hati kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Respon hati kita bisa diajar untuk bersyukur dalam masa-masa yang tidak baik gitu adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita diajar untuk mengingat kebaikan Tuhan Yesus ya dalam hidup kita. Kita ingat apa saja yang sudah Tuhan lakukan, seperti bangsa Israel ini, dia mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lampau seperti judul perikopnya. Kita juga boleh diajar untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lampau atau hari ini yang sedang kita jalani. Apa saja kita ingat nih, apa saja yang sudah Tuhan lakukan buat saya sampai detik ini gitu. Yang ketiga, bukan hanya diingat, tapi juga belajar untuk diucapkan. Kita mau belajar setiap pagi atau setiap malam, kita ucapkan apa saja yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya. Apa saja hal-hal yang bisa kita syukurin gitu. Di sekolah, di rumah, atau dimanapun, kita mau hitung nih tiap pagi atau tiap malam kita ucap, Tuhan bersyukur untuk ini, Tuhan bersyukur untuk hal ini, hal itu gitu kan. Dari sini ada yang mau bertanya adik-adik? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kak Steph? Kalau tidak ada langsung tutup aja. Tutup aja, Kak. Boleh. Kalau tidak ada, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan ajarkan buat kami di hari ini Tuhan. Untuk kami boleh diajar sama Tuhan untuk bersyukur, mengingat kebaikan Tuhan, dan mengucapkannya itu setiap hari ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, ubahkan hati kami untuk bersyukur dalam hal yang baik atau yang tidak baik pun kita masih mau bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang boleh Engkau bagikan untuk kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, untuk yang kelas EK belum selesai. Cuman kita gabung aja langsung ke kelas EK ya. Kita gabung aja ya ke kelas EK ya. Menyambut Natal, bersyukurlah. Tapi Kak nggak punya baju baru. Tapi Kak nggak punya sepatu baru. Bersyukur. Kalian masih bisa bernafas itu tuh udah berkat Tuhan. Tapi Kak, orang lain beli baju baru kok saya enggak. Bersyukur, Bersyukur.
Justru itu menjadi motivasi kalian ketika nanti kalian sekolah dengan baik, sehingga kalian bisa bekerja dengan baik, dan kalian bisa membalas apa yang orang tua kalian pernah berikan sama kalian. Itu nggak boleh lupa sebagai ungkapan syukur. Kadang lupa nih anak-anak nih, SD, SMP, SMA, dibiayain sama orang tua, dikuliahin sama orang tua, udah kuliah lupa sama orang tua, udah kerja lupa lagi sama orang tua, wah udah dapat uang sendiri, hidup sendiri. Jangan adik-adik, jangan. Itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat siapa? Kita menghargai orang tua kita. Ya adik-adik, intinya pembacaan firman Tuhan hari ini, bersyukurlah dalam segala hal. Dalam hal oksigen yang bisa kita dapatin. Hal yang sepertinya remeh. Kita bersyukur. Kita doa yuk. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk sebuah kesempatan yang indah, di mana kami boleh membaca firman Tuhan dan kami boleh merasakan bahwa ternyata masih banyak hal detail kecil yang sebenarnya kami lupa mensyukuri. Kami minta ampun Tuhan, jika kami lupa mensyukuri bahwa kami masih bisa sekolah, kami masih bisa makan pun juga ini adalah berkat Tuhan. Ketika orang di luar sana banyak yang tidak dapat merasakannya. Sekalipun kami tidak bisa makan, tidak bisa bersekolah, kami pun tetap bersyukur karena Tuhan pasti akan setia dan suatu saat nanti Tuhan pasti akan membalikan kembali kondisi kami karena Tuhan setia terhadap kami dan kami mengucap syukur untuk hal itu. Roh Kudus yang meteraikan dalam setiap hati adik-adik kami di tempat ini, firman Tuhan yang telah boleh dibagikan sehingga dapat bertumbuh berakar dan berbuah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Amin. Kembali ke Kak Alet. Terima kasih Kak Henry dan Kak Febri untuk firman-Nya. Nah, adik, sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Ada yang mau menemani Kak Henry berdoa syafaat? Wow, menemani. Ada yang mau berdoa bareng Kak Henry? Kalau Mau nggak ada, kakak pilih ya. Luk mau katanya Kak. Oh, Luk. Come on, Luk join. mau, Luk. Halo, Luk. Luk mau doa syafaat? Wah. Sombong Luk. Luk mau doa syafaat? Ya udah, kakak mau minta tolong Hosana. Hosana bisa kan? Ya, Kak. Oke. Sama kakak mau minta tolong satu lagi. Oktama. Oktama bisa? Okta. Oktama. Ding, 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 ding.
Ya udah, kakak mau minta tolong Gabriel. Gabriel bisa? Gabriel. Bisa kok. Bisa, oke. Jadi untuk pokok doanya itu untuk seperti biasa ya, untuk teman-teman, PLKT PT, gereja, bangsa dan negara, untuk orang tua, untuk sekolah. Nanti dibagi-bagi ya, Gabriel sama tadi itu Hosana. Jadi dimulai dari Gabriel, Hosana, lalu ditutup oleh Kak Henry. Yes. Silakan Gabriel. Oke, Kak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang tidak bisa bergabung dalam PKT ini. Tolong berkenan mereka dalam kesusahan mereka, tolong berikan mereka kemudahan dan kesehatan pada mereka yang sedang sakit agar mereka bisa bergabung kembali dalam PKT hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk PKT ini agar PKT ini selalu berkembang dan bisa melayani anak-anaknya. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, tolong berikan mereka kesehatan dan kemudahan saat mereka bekerja. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin yang istirahat habis ujian. Tuhan berkati agar mereka bisa istirahat dengan baik, bisa mungkin bisa berlibur walaupun tidak keluar rumah. Tuhan berkati kesehatan teman-teman kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua warga GPIB Sejahtera agar bisa tetap selalu dilindungi oleh-Mu dan bisa menjalani hidupnya tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Dan juga tolong berkati ke kakak PT yang sudah membantu kami untuk lebih mengerti tentang-Mu. Tolong berkati agar mereka selalu sehat dan mereka bisa menerima apa yang mereka telah berikan. Yes. Dan kami berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami masih bisa berkumpul bersama dengan kakak-kakak kami, adik-adik kami di tempat kami berada dimanapun secara online. Bukan satu hal yang mudah Tuhan, di mana di tengah pandemi ini kami masih bisa beraktivitas. Tapi kami mau mengucap syukur karena kami percaya bahwa segala hal yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi adalah rancangan yang memberikan harapan bagi masa depan yang penuh harapan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami, anak-anak Tuhan, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika ada masalah datang, ketika ada pandemi, ketika ada COVID, krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis kesehatan sekalipun, kami tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan kekuatan tangannya. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang abal-abal, tetapi kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan yang memelihara setiap langkah dari anak-anaknya. Ketika Tuhan mengizinkan adanya pergumulan, ketika Tuhan mengizinkan adanya permasalahan, dalam kehidupan kami, teruna-teruni Tuhan, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan orang tua kami, ketika Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, kami percaya bahwa setiap masalah yang kami hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Karena apa? Karena Tuhan setia, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Dan kami percaya firman Tuhan itu adalah ya dan amin, sehingga kami tidak takut. Karena apapun yang akan terjadi dalam hidup kami, itu semua dalam rencana Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini, Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia, negara yang kami cintai ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau berdiri buat Indonesia, Tuhan. Tolong berkati Indonesia.
Jaga Indonesia, jauhkan dari segala roh-roh perpecahan, jauhkan dari segala roh-roh kenajisan. Tetapi kiranya kami, setiap elemen bangsa ini secara Bhinneka Tunggal Ika dapat bersatu dengan yang lain untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ketika ada orang-orang yang bermaksud jahat, baik dari internal maupun dari eksternal bangsa ini, Tuhan yang jaga, Tuhan yang berkati, mulai dari pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, hingga seluruh staf di bawahnya, hingga staf terendah sekalipun, Tuhan yang berkati. Sehingga mereka semua memiliki kesehatian yang sama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Bapak, pada saat ini, hamba secara pribadi ingin berdoa untuk setiap adik-adik hamba di tempat ini. Hamba tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Tuhan yang berkati setiap adik-adik yang langsung join via Zoom saat ini maupun yang menyaksikan lewat YouTube. Tuhan yang berkati. Tuhan yang berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati apa yang mereka lakukan. Setiap pergumulan mereka, Tuhan tahu, Tuhan yang angkat. Tuhan yang berkati mereka dalam kesehatan. Tuhan yang berkati orang tua dalam setiap kesehatan keuangan. Tuhan yang berkati mereka dalam kepintaran dalam proses pembelajaran. Sehingga adik-adik kami menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Manusia-manusia yang takut akan Tuhan. Yang tidak pernah lupa siapa Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Masakan iya kami meninggalkan Tuhan? Tuhan aja nggak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Bapak, jagai adik-adik kami Tuhan. Berikan mereka ketetapan hati, berikan mereka kekuatan mental untuk mereka dapat memegang teguh iman percaya mereka kepada Tuhan. Sedari SMP, sedari SMA, kami mendoakan mereka Tuhan satu persatu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Materaikan setiap firman Tuhan yang boleh kami baca dan dengar sepanjang hari ini. Sehingga kami, baik kami sebagai kakak layan maupun adik layan, dapat menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari dan kami mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, karena Tuhan itu baik. God is good, dan itu jauh lebih cukup daripada yang kami perlukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menjalankan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang limpahi dengan setiap berkat-berkat Tuhan. Tuhan yang berikan kami kepandaian, kepintaran, roh takut akan Tuhan, sehingga kami dapat belajar dengan baik, adik-adik kami dapat memperoleh nilai yang baik, mereka dapat memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ketika mereka sedang ujian, mereka sedang menghadapi tes-tes di sekolah, Tuhan yang berkati. Biarkan mereka dapat belajar dengan baik, tidak mencontek, biarkan mereka dapat menjadi teladan buat teman-temannya, mereka dapat menjadi garam di tengah-tengah lingkungan mereka, mereka dapat menjadi terang dimanapun mereka berada. Meskipun mereka masih SMP, masih SMA, tetapi orang tidak akan melihat usia mereka, tetapi orang akan melihat setiap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu kami mendoakan di dalam Tuhan, Tuhan yang jaga dan sertai mereka dimanapun mereka berada. Banyak Tuhan yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya dengan lengkap, dengan baik, tanpa kekerasan apapun. Mohon ampun Bapak untuk setiap salah dosa pelanggaran, kekejian, ketidakbenaran, ketidakkudusan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Bapak, sebagaimana kami pun telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Inilah doa sembahyang kami Tuhan yang kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, melalui perantaraan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan lewat QR Code, adik-adik bisa langsung scan QR Code yang ada di layar, dan jangan lupa menambahkan kode 22 di akhir nominal yang akan adik-adik berikan. Untuk adik-adik yang belum bisa memberikan lewat QR Code, nanti persembahannya bisa disatukan dengan persembahan orang tua. Sambil mempersiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari NKB 199, bait yang pertama dan kedua, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, Dia terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang selalu Engkau berikan, berkat berlimpah yang selalu Engkau berikan kepada kami di setiap harinya. Tuhan, kami telah menyisihkan sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami, tolong Tuhan berkati. Semoga apa yang telah kami berikan bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi gereja, dan bagi kami sendiri juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta PT. Silakan Kak Stef. Terima kasih Kak Aleta. Adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Minggu depan masih ibadah Zoom online, masih belum ada info untuk kita ibadah onsite di gereja, mungkin sampai tahun depan. Nah, tahun depan ini tuh untuk adik-adik yang baru peralihan PT, Januari itu adalah ulang tahun PT. Ulang tahun PLKPT di tanggal 30 Januari. 30 Januari itu HUT PT. Jadi mungkin bakal ada kalau udah bisa onsite di gereja,
mungkin kita bisa kumpul bareng di gereja untuk kita merayakan HUT PT. Tapi untuk Natal tahun ini kita nggak ada acara apa-apa karena kita belum bisa kumpul onsite ya, bareng-bareng di gereja. Terus untuk ibadah akhir, maksudnya untuk akhir tahun nanti di tanggal 26, minggu terakhir di 2021 itu tetap ada IHMPT adik-adik, jadi nggak ada liburnya IHMPT. Makanya untuk adik-adik juga yang lagi nunggu hasil ujian ya, biasanya kalau pertengahan Desember gini bagi-bagian rapot ya, tapi nggak tahu juga. Adik-adik sekarang pembagian rapotnya online juga atau masih bisa datang ke sekolah untuk ngambil rapot, saya nggak tahu. Cuman untuk apapun hasilnya, biar itu boleh menjadi berkat juga buat adik-adik. Jangan lupa untuk minggu ini, saya tetap titip lagi kayak minggu lalu, untuk kita tetap mendoakan para korban dari erupsi Gunung Semeru, supaya mungkin ada beberapa dari mereka yang merayakan Natal dalam tenda pengungsian. Kita dukung mereka dalam doa supaya damai Natal, sukacita Natal tetap berada di dalam mereka. Ya adik-adik, salam buat keluarga, tetap sehat. Kalau nggak ada acara apa-apa untuk akhir tahun, liburan mungkin kemana-kemana ya di rumah aja. Tapi kalau emang ternyata sama keluarga ada acara berkunjung ke rumah saudara yang lain, mungkin tetap dijaga protokol kesehatannya supaya adik-adik boleh tetap sehat. Nanti kita semakin dekat lagi sama ibadah onsite sama sekolah onsite juga. Oke, terima kasih adik-adik. Amanat pengutusan Kak Stef serahin buat Kak Febri. Terima kasih Kak Stef. Adik-adik dan kakak-kakak, kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah terang dan garam dunia, jadilah berkat dimanapun kita berada, jadilah pembawa damai dimanapun kita ditempatkan. Kita masuk dalam nyanyian pengutusan yang terambil dari Gita Bakti 277, Firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ibadah ini ya Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya seluruh ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mau pimpin kami ya Tuhan dari hari ini sampai selamanya di dalam seluruh aktivitas kami, di dalam seluruh pergumulan hidup kami, dalam setiap aktivitas kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Adik-adik dan kakak-kakak, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sunday adik-adik. Selamat hari Minggu. semuanya. Hari Minggu, Pak. Salam buat keluarga. Sampai minggu depan.